teman-teman. Dalam sesi ini kita akan membahas terapi Jungian atau Jungian terapis. Sering disebut sebagai psikoterapi psikodinamika. Psikoterapi itu artinya terapi menyembuhkan psiko atau psiki atau psihe dengan non medis, artinya dengan non farmakologi, artinya tanpa memakai obat-obatan, itu psikoterapi. Kemudian psikodinamika itu artinya meyakini bahwa sesuai prinsip-prinsip teori Jung, Adler, Freud itu bahwa ada sebuah kehendak atau dorongan tidak sadar ya dalam hal ini yang bisa menggerakkan perilaku atau membentuk kepribadian kita. Jadi dalam teori psikodinamika fokus itu bukan hanya pada behavior, bukan hanya pada perilaku yang tampak, tapi meyakini bahwa ada sesuatu di balik perilaku itu ada suatu inner force atau inner world juga yang bisa mempengaruhi dan bisa menampilkan apa yang tampak di luar. Jadi itu prinsipnya psikodinamika. Kemudian siapa yang bisa melakukan terapi ini? Kepada siapa kalau kita ingin menterapi diri kita? Di beberapa negara Jungian terapis itu banyak dan mereka disebut sebagai Jungian terapis ya, atau kadang-kadang lebih sering disebut sebagai terapis saja. Ada juga yang dinamakan mereka sebagai psikoterapis. Psikoterapis ini luas pengertiannya dan sangat longgar ya. Dari definisinya Asosiasi Psikologi di Amerika, yang disebut psikoterapis itu bisa dilakukan oleh psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan juga nurse atau perawat dari dokter. Jadi sangat longgar pemahaman kemungkinan untuk melakukan psikoterapi. Yang penting sudah ikut pendidikan yang sesuai dan punya kompetensi, baik dari segi pengetahuan, segi sikap atau karakternya, dan juga punya skills atau keterampilan-keterampilan. Dan yang lebih penting lagi adalah sudah menjalani proses one-on-one dengan terapis, artinya seniornya ya. Jadi si calon terapis itu sudah diterapi dirinya sehingga dia tahu misalnya arketip yang dominan dari dirinya apa, shadow dia apa, kompleks dia apa. Jadi sudah tahu dirinya sendiri sehingga dia bisa membantu orang lain. Itu syarat yang paling penting dari terapis Jungian. Tapi sebutan yang paling umum memang Jungian terapis dan kadang-kadang dipanggil juga coach ya, itu sering juga dipanggil coach ya terapis itu. Tapi kita dalam sesi ini kita akan menggunakan terapis saja. Baik, sekarang tujuan atau goal terapi Jungian. Goalnya sebetulnya simpel, yaitu memfasilitasi proses individuasi. Seperti kita tahu bahwa tujuan kita adalah mewujudkan higher self atau higher self sekalipun ya, menjadi pribadi yang utuh, sehat, dan berkembang. Caranya dengan mengintegrasikan ketidaksadaran yang kita miliki dengan kesadaran-kesadaran yang sudah kita punyai. Nah, kemudian yang disebut utuh itu bagaimana? Utuh itu artinya tidak terbelah, tidak terpisah. Jadi tidak antara ketidaksadaran itu dengan kesadaran itu sangat terpisah jauh atau terpotong gitu ya. Tidak. Justru utuh itu adalah kalau bisa ada sinergi, ada semacam integrasi ya atau balancing di antara dua aspek itu, kesadaran dan ketidaksadaran. Sebagai contoh, katakan seorang pria yang punya anima dan wanita yang punya animus, maka dia bisa menerima animanya, seorang pria itu. Sedang wanitanya bisa menerima animusnya, bisa berdamai dengan animusnya. Kemudian juga misalnya dalam fungsi-fungsi, seorang thinker atau pemikir yang mengandalkan logika rasional dan sangat berorientasi pada ketaatan aturan, itu mungkin perlu balance dirinya dengan fungsi feeling atau feeler yang lebih mengutamakan keharmonisan, keselarasan di dalam kelompok. Itu kira-kira begitu ya. Jadi juga antara ekstrovert dan introvert itu lebih seimbang. Jadi antara ketika ekstrovert di dalam kesadaran, introvert itu di bawah, di dalam ketidaksadaran. Nah saat itu bisa diatur supaya bisa tampil bergantian antara ekstrovert dan introvert. Itu adalah disebut utuh. Kemudian sehat itu bebas dari masalah-masalah kejiwaan. Jadi begini, tujuan lain dari terapi Jung itu memang menyembuhkan gangguan kejiwaan. Nah dalam hal ini kita mesti bedakan antara istilah teknis kesehatan yang dipakai di Indonesia ya, antara ODGJ dengan ODMK. Kalau ODGJ itu orang dengan gangguan kejiwaan. Kalau ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau memakai terminologi itu, maka terapi Jungian lebih ke arah ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Misalnya,
yang ringannya insomnia, mild depression, kemudian paranoid, mild paranoid ya, itu masih bisa dengan DMK atau stres. Tapi kalau sudah level ODGJ, seperti psikotik ya atau schizofren, itu biasanya ditangani oleh psikiater dengan pendekatan farmakologi. Jadi itu mengenai kesembuhan. Jadi ada dua, satu menyembuhkan, yang kedua adalah membangun pribadi yang utuh, sehat dan berkembang. Nah, berkembang ini begini, berkembang itu kan lewat proses terapi ini juga bisa diketahui potensi-potensi yang kita miliki yang tidak kita sadar. Sebagai contoh, bisa saja klien setelah satu terapi dia memahami bahwa dirinya memiliki archetype magician, tukang sulap yang sangat dominan sebetulnya. Nah, tukang sulap itu cirinya adalah kreativitas yang tinggi, kemudian imajinasi yang juga bagus ya. Namun barangkali belum tentu bisa dia manfaatkan karena terhalang oleh misalnya trauma-trauma tertentu atau ketidakpercayaan diri atau keberanian. Nah, setelah ketahuan di dalam terapi itu, maka dibantulah untuk halangan-halangan itu disingkirkan, kemudian potensi itu dimunculkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu berkembang. Ya. Jadi sekali lagi tujuan terapi Jung adalah menyembuhkan masalah kejiwaan, kedua membantu untuk proses pengembangan diri yang utuh, sehat dan berkembang. Itu adalah tujuannya. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan orang, terapi Jungian ini bisa dilakukan sendiri atau harus sama terapis? Secara teoritis sebetulnya bisa sendiri, karena Jung sendiri melakukan proses individuasi self terapi ini pada saat dia berusia 35-40 tahun, saat dia berpisah dengan Freud ketika dia mengalami disorientasi itu kan. Nah, jadi prinsipnya bisa sendiri. Namun prosesnya memang tidak mudah, proses individuasi ini ya. Ada masa-masa di mana kita harus berhadapan dengan trauma-trauma, dengan kecemasan-kecemasan kita yang selama ini kita bersembunyi dari itu, dan sekarang harus diangkat. Dan apakah kita bisa menghadapinya, itu tidak semua orang bisa. Jadi kadang-kadang disitulah perlu bantuan terapis. Apa gunanya terapis? Terapis nanti akan berperan seperti seperti Sherpa. Sherpa itu penunjuk jalan waktu kita mendaki gunung yang tinggi. Ya. Sekaligus juga dia teman seperjalanan. Jadi tujuan terapis itu bukan untuk mendikte, tapi untuk menemani dalam perjalanan dalam proses individuasi. It's a journey. Jadi dalam journey itu Sherpa atau penunjuk jalan itu yang akan membantu ke kiri ke kanan dan ini apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya yang dilakukan. Nah, oke, sekarang kita ke arah teknisnya. Tahapan-tahapan dari Jungian terapi. Tahapan pertama adalah analisis. Jadi kadang-kadang terapis itu disebut juga analis ya, Jungian analis. Apa yang dilakukan? Pertama adalah confession, pengakuan. Jadi klien harus mengakui, didorong untuk mengakui masalah-masalah emosional yang dia punya. Misalnya dia menyimpan kemarahan, dia penakut, dia cemas, itu harus berani untuk dia sampaikan. Nah, kemudian katarsis. Katarsis ini istilah yang sering dipakai oleh Freud ya, dilampiaskan. Nah, disinilah peran kesabaran dari Sherpa ya, kebijakan dari Sherpa itu, dari terapis maksud saya, untuk mendengarkan tanpa judgement, tanpa kritik. Jadi semua kecemasan-kecemasan yang pasti tidak masuk akal, ketakutan-ketakutan yang berlebihan, itu disampaikan oleh klien dengan terbuka ya. Nah, pada saat itu namanya katarsis. Mau segala macam emosi campur aduk dikeluarkan di situ. Dan terapis akan mendengarkan dan melayaninya, mendukung apa yang dirasakan oleh si klien. Nah, setelah confession, pengakuan sudah, katarsis sudah, tahap berikutnya adalah disebut elusidasi. Elucidation itu memperjelas. Jadi misalnya gini, setelah proses terapi, maka bersama klien, terapi akan konfirmasi bahwa kira-kira begini, saya misalnya jadi klien, maka saya kata, oh saya ini punya father complex. Atau saya punya persona tertentu, punya topeng-topeng yang selalu saya pakai dan tidak pada tempatnya. Kemudian archetype apa saja yang dominan pada diri saya. Nah itu dibahas, didiskusi bersama antara klien dengan terapis juga. Itulah yang namanya proses memperjelas atau konfirmasi. Jadi setelah dikonfirmasi, kan jadi menjelaskan peta permasalahannya. Maka akan menjadi lebih mudah untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah transformasi. Transformasi itu artinya perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Nah untuk itu perlu ada tugas-tugas tertentu, ada semacam bucket list atau pekerjaan rumah ya yang mesti dilakukan oleh klien dan
dimonitor oleh terapis. Misalnya yang pasti ya membuat jurnal, misalnya terus melakukan relaksasi, melakukan terapi-terapi sendiri, misalnya art terapi, dance terapi, banyak lagi yang lain. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang semua dalam proses untuk mempercepat terjadinya proses individuasi. Kemudian metodenya apa? Metodenya macam-macam. Tapi yang paling populer saja yang saya ambil ya, yang kita bahas ya. Yang pertama dan sering sekali digunakan adalah art terapi, atau juga dance terapi atau movement terapi. Jadi terapi melalui karya seni, terapi melalui memproduksi karya-karya seni. Bukan artnya, aspek artnya yang diteliti, bukan, tapi ekspresinya. Jadi melalui art dan melalui dance itu, tarian itu sebetulnya itu adalah medium untuk melihat bagaimana ketidaksadaran itu diekspresikan. Nah, kemudian itu didiskusikan, nah, nanti akan ketahuan di mana archetype yang dominan, di mana shadow, dan sebagainya. Yang kedua, tafsir mimpi. Well, semua orang punya mimpi, tapi sebagian besar orang ketika ditanya, Anda catat mimpi-mimpi Anda, pasti dia akan bilang, saya tidak pernah mimpi, atau saya lupa mimpi, saya jarang sekali mimpi. Sebetulnya hampir semua orang mimpi, hanya lupa. Jadi itu biasanya dibantu dengan afirmasi sebelum tidur. Bahwa misalnya sebelum tidur mengatakan bahwa malam ini saya akan bermimpi dan saya akan mencatat mimpi saya untuk tujuan memahami apa yang terjadi dalam kesadaran saya, misalnya begitu. Itu ditulis, kemudian bersama-sama terapis diperiksa simbol-simbol apa yang muncul. Nah, andai kata pun simbol-simbol itu ketemunya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan, mimpi tetap berguna. Untuk apa? Untuk amplifikasi namanya. Jadi agak berbeda dengan asosiasi bebas. Kalau asosiasi bebas itu kan kata-kata. Kalau amplifikasi itu perluasan dari sebuah mimpi misalnya. Jadi contohnya begini. Saya mimpi pohon. Coba diceritakan pohon lebih luas, apa yang Anda pikirkan tentang pohon. Misalnya saya mengatakan, pohon itu tempat berteduh. Pertanyaan berikutnya misalnya, berteduh dari apa? Nah, kemudian sampai pertanyaan berikutnya, pohon itu ada identikan dengan siapa, dan seterusnya sampai akhirnya ketemulah kurang lebih core masalah atau masalah yang potensial yang dihadapi oleh si klien itu. Oke, terakhir apa prinsip yang mesti dijalankan ketika proses terapi berlangsung? Bila bersama terapis ya, bila tidak sendirian. Nah, harus kita ingat bahwa proses terapi itu sangat rahasia. Jadi kerahasiaan itu sangat penting dan ini yang paling penting. Jadi kalau di dalam grup terapi tidak harus sendirian, bisa saja memilih modalitas atau modus grup terapi. Jadi kira-kira 14 orang, 20 orang itu saling bertukar mimpi dan sebagainya. Nah, di dalam grup terapi itu biasanya dibuat semacam consent letter atau komitmen bahwa apapun yang terjadi di dalam grup diskusi tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Juga di dalam terapis itu yang one on one juga kode etiknya adalah apa yang dibicarakan di kamar praktek tidak boleh dibawa keluar. Tidak boleh ada pembicaraan apapun di luar selain di kamar praktek. Kalau perlu di luar seperti nggak kenal antara terapis sama klien. Kira-kira begitu. Jadi itu kerahasiaan. Yang kedua adalah bebas. Karena terapi adalah salah satu cara untuk membebaskan diri dari judgement. Karena terapis tidak akan menjudge kita, dia akan mempersilahkan kita untuk mengekspresikan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, sepanjang tetap mengandung masalah safety ya, tidak melanggar masalah safety, itu dibiarkan. Jadi apapun yang ekspresinya. So prinsipnya kira-kira begini, waktu kita di terapi itu kira-kira dalam satu pertemuan itu sekitar 1-1,5 jam itu, so the time is yours. Gitu. Itu semua sepenuhnya milik klien. Klien bebas untuk menggunakan itu untuk bercerita apa saja dan terapis akan mendengarkan. Tanpa judgement, tanpa kritik, tanpa vonis, tanpa penilaian. Karena terapi sebetulnya adalah terapi itu adalah sebetulnya proyek bersama antara klien dan terapis. Sama-sama bertanggung jawab untuk suksesnya proses terapi. Oke, berapa lama terakhir sekali untuk sebetulnya tergantung antara terapis dan klien ya, tergantung kontraknya ya. Misalnya begini, bisa saja saya ingin sembuh dari insomnia saya. Nah, begitu insomnia selesai, ya selesai kontraknya. Tapi bisa diperpanjang tentu ya. Yang pasti tidak mungkin 1 atau 2 kali pertemuan selesai.
Memang ada belakangan ini yang disebut brief terapi ya, jadi terapi singkat. Tapi sesingkat-singkatnya juga nggak bisa kurang dari 10. Jadi umumnya kalau terapis itu sekitar 12-24 pertemuan, itu baru bisa dapat hasil yang mendekati sempurna. Begitulah teman-teman. Terima kasih.